Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Rahayu, NPM 2017-4350-0003. Di video kali ini saya bersama rekan saya akan kembali menjelaskan studi kasus untuk model transportasi, namun akan lebih terfokus untuk metode MODI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, di sini saya sudah menampilkan untuk ringkasan soal untuk studi kasus pada video kali ini. Nah, untuk soal yang lebih lengkapnya kalian bisa mengunjungi link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Untuk soal terdapat kapasitas pabrik 1 yaitu 150, pabrik 2 yaitu 175 dan pabrik 3 yaitu 275. Kemudian di sini juga terdapat kapasitas gudang yaitu gudang A 200, gudang B 100 dan gudang C yaitu 300. Kemudian di sini juga terdapat biaya distribusi. Nah, untuk membacanya yaitu dari pabrik 1 ke gudang A biaya distribusinya adalah 6. Kemudian dari pabrik 1 ke gudang B biaya distribusinya adalah 8. Kemudian dari pabrik 1 ke gudang C biaya distribusinya adalah 10 dan seterusnya. Baik teman-teman, dari soal yang sebelumnya saya sudah buatkan dalam satu tabel seperti ini. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk tabelnya. Nah, di dalam tabel ini terdapat pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Kemudian di sini juga terdapat gudang A, gudang B, gudang C. Kemudian di sini juga terdapat ketersediaan barang pada pabrik 1, ketersediaan barang pada pabrik 2, dan ketersediaan barang di pabrik yang ketiga. Kemudian di sini juga terdapat permintaan barang pada gudang A, permintaan barang pada gudang B, dan permintaan barang pada gudang C. Kemudian di sini juga terdapat angka 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12 merupakan nilai biaya distribusi dari pabrik ke gudang. Nah, kemudian di sini terdapat UI dan VJ. Nah, untuk nilai UI dan VJ di sini nanti kita akan cari di langkah yang selanjutnya. Baik teman-teman, untuk langkah yang sekarang saya akan menentukan alokasi barang pada setiap biaya distribusinya. Nah, untuk itu saya menggunakan metode lift cost. Nah, menggunakan metode lift cost di sini kita akan menentukan terlebih dahulu nilai terkecil atau biaya distribusi terkecil dari kolom pada gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, kemudian kita bandingkan antara nilai demand dan nilai supply. Nah, dari hasil perbandingan tersebut kita masukkan ke dalam biaya distribusi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, saya lanjut ya. Untuk biaya distribusi terkecil pada kolom gudang A, di sini kan terdapat angka 6, angka 7, angka 4. Nah, yang paling terkecil di sini biaya distribusinya adalah angka 4. Kita lihat angka 4 itu terdapat di pabrik ketiga gudang A. Kita lihat lagi untuk permintaan barang pada gudang A adalah 200, sedangkan ketersediaan barang pada pabrik 3 adalah 275. Berarti mencukupi ya teman-teman di sini. Nah, berarti kita tulis saja di sini langsung 200. Kemudian 275 di sini kita kurang menjadi 75. Kita lanjut untuk gudang yang B. Di sini terdapat biaya distribusi 8, 11, dan 5. Yang paling terkecil di sini adalah biaya distribusi 5. Nah, biaya distribusi 5 di sini terdapat di pabrik ketiga gudang B. Untuk pabrik ketiga di sini ketersediaan barangnya 75, sedangkan permintaan barang pada gudang B yaitu 100. Berarti di sini masih kurang ya, tapi kita tetap di sini tulis 75. Di sini kita coret. Karena permintaannya belum tercukupi, kita lihat lagi biaya distribusi yang terkecil. Di sini kan ada angka 8 dan angka 11 pada gudang B. Nah, kita tentukan nilai yang paling kecil di sini berarti biaya distribusi 8 ya, teman-teman. Nah, kita lihat biaya distribusi 8 ini berada di pabrik 1 dan gudang B. Nah, untuk pabrik 1 di sini ketersediaan barangnya yaitu 150. Berarti ini mencukupi ya, teman-teman. Kita hanya meminta 25. Berarti di sini kita tulis 25, kemudian di sini kita coret. Berarti tinggal 125. Berarti untuk permintaan barang pada gudang B sudah selesai ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke gudang yang C. Nah, untuk gudang yang C di sini terdapat biaya distribusinya ada 10, ada 11, ada 12. Nah, untuk biaya distribusi yang paling terkecil di sini adalah biaya distribusi 10. Kita lihat lagi, biaya distribusi 10 di sini terdapat di pabrik 1, gudang C. Untuk pabrik 1 di sini ketersediaan barangnya yaitu 125, sedangkan permintaan barang
pada gudang C yaitu 300. Berarti masih kurang ya teman-teman. Tapi kita tetap di sini menulisnya itu 125. Nah, di sini kita coret. Kemudian kita tentukan lagi nilai yang paling terkecil biaya distribusinya. Di sini ada angka 11 dan angka 12. Berarti yang paling terkecil di sini adalah biaya distribusi 11. Kita lihat, biaya distribusi 11 di sini terdapat di pabrik 2 gudang C. Nah, untuk pabrik yang kedua di sini ketersediaan barangnya yaitu 175. Berarti tercukupi ya nih teman-teman. Kita tulis di sini 175. Berarti ini sudah habis. Nah, kita menghitung balance atau tidaknya, tambahkan saja, yaitu 200 ditambah 75, ditambah 25, ditambah 125, ditambah 175. Kalau misalnya hasilnya sama, yaitu 600, berarti perhitungan ini sudah benar. Baik teman-teman, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Nah, untuk langkah yang kedua di sini, kita berpatokan kepada kolom yang sudah kita tentukan alokasi barangnya ya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ dengan syarat U1 sama dengan 0. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat lagi pada tabel itu kan sudah kita tentukan ya U1, U2, U3 di setiap barisnya. Nah, jika kita berhubungan nanti dengan kolom yang terdapat di U1 ini, nanti untuk U1-nya adalah 0. Baik teman-teman, kita mulai dari baris yang pertama. Untuk baris yang pertama di sini kan yang terisinya itu pada kolom B dan pada kolom C ya teman-teman. Kita mulai dari kolom yang B ini, yaitu terdapat angka 25 ya. Berarti angka 25 itu kan terdapat di pabrik 1 gudang B. Kita tulisnya di sini berarti 1B. Satunya itu mengacu pada pabrik 1, B-nya itu mengacu pada gudang B. Sama dengan berarti U-nya di sini adalah U1 ditambah kemudian VJ-nya. Kita lihat, berarti J-nya itu adalah gudang B. Nah, seperti ini. Sama dengan kita lihat biaya distribusinya pada angka 25 itu adalah 8. Lanjut kita hitung lagi ya. Untuk U1-nya di sini yaitu syaratnya adalah 0. Berarti di sini 0 ditambah VB-nya kan kita belum tahu, berarti kita tulis aja variabelnya yaitu VB sama dengan 8. Nah, 8 dikurang 0 masih tetap 8 ya teman-teman, berarti di sini VB-nya sama dengan 8. Kita lanjut lagi pada angka yang 125 ini ya teman-teman. Dia ada di pabrik 1 gudang C, berarti di sini kita tulisnya 1C. U-nya di sini yaitu U1 ditambah V-nya yaitu VC sama dengan kita lihat biaya distribusinya yaitu 10. Kita hitung lagi, berarti untuk U1-nya masih tetap ya 0. Ditambah untuk VC-nya kita belum tahu ya karena di sini baru menghasilkan VB saja, berarti di sini kita tulis variabelnya VC saja. Kemudian kita tulis biaya distribusinya. Nah, 10 dikurang 0 berarti VC-nya masih tetap yaitu 10. Kita lanjut lagi untuk baris yang kedua. Di sini yang terisi itu di pabrik 2 gudang C, yaitu 175 ya untuk alokasi barangnya. Berarti di sini kita tulis 2 karena dia di baris kedua. Kemudian terdapat di pabrik C. Berarti 2C. Nah, untuk U-nya di sini kita berubah ya, berarti U2 sekarang. U2 ditambah V-nya itu adalah VC. VC sama dengan biaya distribusinya kita lihat yaitu 11. Kita hitung lagi. Untuk U2-nya kita belum ketahui ya berapa, berarti di sini kita tulis aja U2 kemudian ditambah VC. VC ini sudah kita dapatkan ya 10. Kita masukkan ke sini sama dengan yaitu biaya distribusinya adalah 11. Nah, 11 dikurang 10 berarti U2-nya adalah 1. Kemudian kita lanjut lagi untuk baris yang ketiga di sini yang terisi itu di kolom A dan kolom B. Kita mulai dari kolom A. Berarti di sini pabrik 3 gudang A. Berarti di sini 3A.
3-nya itu mengacu pada pabriknya, A itu mengacu pada gudangnya ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, untuk U-nya berarti di sini U3 ditambah VA. Sama dengan kita lihat biaya distribusinya yaitu 4. Kita hitung lagi. Berarti U3 di sini kita belum ketahui ya berapa. Nah, U3 ditambah VA-nya juga belum kita ketahui, sama dengan 4. Kemudian di sini kita belum tahu ya. Nah, jadi tuh sebenarnya kita tuh kerjain yang ini dulu nih teman-teman. Tapi karena kita mau mengerjakannya runtuh, jadi kita lengkap dulu aja ya teman-teman. Kita langsung ke yang angka 75 ini. Nah, angka 75 itu terdapat di pabrik 3 gudang B. Berarti di sini adalah 3B. U-nya adalah 3 ditambah V-nya adalah B. Kemudian kita lihat biaya distribusinya adalah 5. Kita hitung ya. Untuk U3-nya di sini kan kita belum ketahui ya. Berarti di sini kita tulis aja U3. Kemudian ditambah VB-nya kita udah tahu nih, yaitu 8. Sama dengan 5. 5 dikurang 8 menghasilkan U3-nya yaitu minus 3. Nah, dengan diketahui U3 di sini, kita bisa lanjutkan lagi nih perhitungan pada 3A. Nah, U3 di sini kan kita udah ketahui ya, minus 3. Berarti di sini kita hapus saja. Di sini kita tulis minus 3. Kemudian 4 dikurang minus 3 menghasilkan VA-nya yaitu 7. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Kita mendapatkan nilai VB, VC, kemudian U2, VA, U3. Nah, langsung kita masukkan ke dalam tabel. Di sini VB-nya 8, berarti kita masukkan di sini nih 8 di VB. Kemudian VC-nya 10. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian U2-nya 1. Kemudian VA-nya yaitu 7. Kemudian U3-nya yaitu minus 3. Nah, untuk U1-nya di sini karena syarat U1 sama dengan 0, berarti di sini kita masukkan U1-nya yaitu 0. Nah, seperti ini untuk menyelesaikan langkah yang kedua. Baik teman-teman, untuk langkah yang ketiga di sini yaitu menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Nah, pada langkah yang ketiga di sini kita mengacu pada kolom yang kosong, yaitu yang ini ya teman-teman, atau kolom yang kita tidak isi alokasi barangnya. Nah, di sini juga terdapat formulanya yaitu CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Nah, berarti kita isinya mulai dari baris yang pertama ya teman-teman. Pada baris yang pertama di sini kolom yang kosongnya kan yang ini ya teman-teman. Nah, kolom ini terdapat di pabrik 1 gudang A. Berarti menulisnya di sini yaitu 1A. Satunya mengacu pada pabriknya, A-nya itu mengacu pada gudangnya. Sama dengan, nah ini 1A itu mengacu pada KIJ ya teman-teman. Kemudian kita cari untuk CIJ-nya di sini, berarti kita lihat biaya distribusi pada kolom yang ini yaitu 6. Kita masukkan. Kemudian dikurang. Nah, untuk UI-nya di sini kita lihat ya, kolom ini berada di U berapa? Yaitu di U1 ya teman-teman. Nah, U1 di sini yaitu 0. Masukkan di sini 0. Kemudian dikurang, kita lihat VJ-nya. Kolom ini berada di VA. VA itu nilainya 7. Berarti kita tulis di sini yaitu 7. Sama dengan yaitu 6 dikurang 0 dikurang 7 menghasilkan minus 1. Kemudian kita lihat lagi. Pada baris 1 sudah tidak ada kolom yang kosong ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Pada baris yang kedua di sini terdapat 2 kolom yang kosong ya teman-teman pada gudang A dan gudang B. Kita akan mulai dari gudang yang A di sini ya teman-teman. Berarti pada kolom ini terdapat di pabrik 2 gudang A. Berarti di sini 2A. Sama dengan untuk CIJ-nya kita ambil biaya distribusinya yaitu 7 dikurang untuk UI-nya, nah si kolom ini terdapat di U2. U2 nilainya adalah 1. Berarti di sini tulis 1 dikurang. Kemudian kita lihat lagi untuk VJ.
si kolom ini berada di mana? Yaitu di VA. VA itu nilainya 7. Nah, kita tulis di sini. Berarti 7 dikurang 1 dikurang 7 menghasilkan nilai minus 1. Kita lanjut lagi pada kolom yang ini ya, teman-teman. Nah, kolom ini terdapat di pabrik 2. Kita tulis. Kemudian terdapat di gudang B. Nah, kemudian CIJ-nya kita ambil biaya distribusinya, yaitu 11 dikurang, kemudian UI-nya dia terdapat di U2, U2 nilainya 1. Kemudian dikurang untuk VJ. VJ itu berarti si kolom ini berada di VB. VB-nya itu adalah 8 nilainya. Nah, 11 dikurang 1 dikurang 8 menghasilkan 2. Kemudian kita lanjut lagi pada baris yang ketiga, yang kosongnya itu berada di kolom gudang C ya, teman-teman. Nah, kolom ini terdapat di pabrik ketiga, kemudian terdapat di gudang C. Sama dengan kita ambil biaya distribusinya itu 12 dikurang UI-nya, berarti si kolom ini berada di U3. U3 itu nilainya minus 3. Berarti di sini minus 3. Nah, kemudian dikurang, kita lihat lagi VJ ini, kolom ini berada di V berapa? VC. Nah, VC itu nilainya 10. Berarti di sini kita tulis 10. Menghasilkan nilai 5. Baik teman-teman, setelah selesai melakukan perhitungan, kita akan menentukan titik tolak perubahan. Nah, untuk menentukannya, caranya kita lihat nilai yang negatif. Nah, nilai yang negatif di sini kan ada 2 ya, ada minus 1, ada minus 1 juga nih di sini. Kemudian kita tentukan nilai yang paling besarnya, tapi negatif ya teman-teman. Nah, di sini minus 1 juga, tapi kita akan gunakan yang di atas ya teman-teman. Nah, yang ini sebagai titik tolak perubahan. Nah, nanti saya akan buatkan tabelnya dimulai dari kolom yang ini ya teman-teman. Jadi ini dia untuk titik tolak perubahan. Nah, kita lanjut dengan membuat tabel baru. Nah, untuk titik tolak ini kita akan buatkan alur untuk stepping stone-nya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Untuk langkah yang sebelumnya kan kita sudah menentukan ya, titik tolak perubahannya itu ada di 1A. Mempunyai biaya distribusinya yaitu 6. Nah, berarti kita membuat alur stepping stone-nya itu dari kolom ini ya teman-teman. Nah, kita buat ya, mengarah ke sini, kemudian mengarah ke sini, kemudian mengarah ke sini, kemudian mengarah ke sini lagi. Oke. Kemudian teman-teman kita tentukan ya, berarti di sini positif, di sini negatif, kemudian di sini positif, di sini negatif. Kemudian teman-teman kita pilih untuk alokasi barang yang terkecil dari nilai negatif ya teman-teman. Nah, di sini kan ada 200, ada 25. Nah, kita pilih yang paling kecil, berarti di sini 25 ya. Nah, si 25 ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan alokasi terbaru. Kemudian untuk menentukan alokasi terbaru di sini, kita mulai dari kolom ini ya teman-teman. Nah, kolom ini kan terdapat di pabrik 1 gudang A. Nah, berarti kita tulis di sini 1A sama dengan untuk alokasi barangnya kan dia tidak ada ya, berarti di sini 0. Kemudian di sini kan simbolnya positif, berarti di sini ditambahnya sama ini teman-teman yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 25 sama dengan 25. Kemudian kita lanjut ke sini ya teman-teman. Nah, kita lihat kolom ini berada di pabrik 1 gudang B. Berarti di sini 1B sama dengan, karena alokasi barangnya dia sudah ada di sini yaitu 25. Kemudian simbolnya di sini negatif, berarti di sini dikurang. Kemudian dikurangnya sama nilai yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 25. Nah, 25 di sini kita masukkan, kemudian hasilnya adalah 0. Kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman.
ke kolom ini. Nah, jadi kita ikutin aja alur yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kolom ini tuh terdapat di pabrik 3 gudang B. Berarti di sini kita tulis 3B sama dengan untuk alokasi barangnya di sini 75. Simbolnya positif, berarti di sini ditambah 25 menghasilkan nilai 100. Selanjutnya kita ke kolom ini ya teman-teman, berada di pabrik 3 gudang A. Berarti di sini 3A sama dengan alokasi barangnya 200. Simbolnya negatif, berarti di sini dikurang, yaitu dikurang sama angka yang sudah kita tentukan tadi nih, 25. Sama dengan 175. Nah, ini adalah nilai baru untuk tabel selanjutnya, tetapi hanya untuk nilai ini aja ya teman-teman. Untuk nilai ini tetap. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya memasukkan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya ke kolom. Nah, 1A di sini berarti ini ya teman-teman, yaitu 25. Kemudian 1B di sini yaitu 0. Kemudian 3B di sini yaitu 100. Ini ya teman-teman. Kemudian 3A di sini yaitu 175. Untuk nilai ini tetap ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk langkah yang ketiga. Baik teman-teman, untuk langkah yang keempat di sini yaitu mengulangi langkah-langkah sebelumnya mulai dari langkah kedua sampai nilai indeksnya itu tidak terdapat nilai negatif lagi teman-teman. Nah, untuk nilai indeks sebelumnya kan masih ada negatif ya teman-teman nilainya, makanya dilakukan pengulangan. Oke, lanjut ya. Di sini melakukan pengulangannya itu menentukan nilai baris dan kolom. Formulanya sama, yaitu UI ditambah VJ sama dengan CIJ dengan syarat U1 yaitu 0. Nah, berarti untuk langkah yang ini teman-teman, kita berpatokan kepada kolom yang sudah memiliki alokasi barang ya teman-teman. Nah, kita mulai dari baris yang pertama, yang ini ya teman-teman. Nah, kita lihat kolom yang terisi yaitu ini ya teman-teman, yang sudah ada alokasi barangnya. Kita lihat kolom ini itu terdapat di pabrik 1 gudang A. Berarti kita tulis di sini 1A sama dengan untuk UI-nya kita lihat kolom ini terdapat di U1. U1 ditambah kemudian VJ-nya kita lihat kolom ini terdapat di VA. Sama dengan kita lihat untuk biaya distribusinya yaitu 6 ya teman-teman, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita hitung. Untuk U1-nya di sini terdapat di syarat ya, U1 sama dengan 0. Kita masukkan saja di sini 0. Ditambah untuk VA-nya kan kita belum ketahui nih teman-teman. Nah, kita masukkan aja variabelnya yaitu VA. Jadi teman-teman, kita tuh buat nilai baru lagi nih untuk VA-nya, untuk VB, VC, U1, U2, U3-nya teman-teman. Jadi jangan berpatokan lagi sama nilai ini ya teman-teman. Jadi kita buat lagi nih nilai barunya. Lanjut lagi ya teman-teman, berarti sama dengan 6 di sini. Nah, 6 dikurang 0 berarti VA-nya adalah 6. Kita lanjut lagi untuk kolom yang terisi. Ini ya teman-teman, yaitu terdapat di pabrik 1 gudang C. Nah, kita lihat berarti di sini kita masukkan 1 C sama dengan dia terdapat di U1. Ditambah si kolom ini terdapat di VC. Sama dengan kita lihat untuk biaya distribusinya yaitu 10. Kita hitung. U1-nya tetap ya 0. Kemudian ditambah untuk VC-nya belum diketahui nih teman-teman. Nah, kita masukin aja variabelnya yaitu VC sama dengan 10 di sini. Nah, berarti untuk VC-nya 10 dikurang 0, berarti masih 10 ya. Nah, kita lanjut untuk baris yang kedua. Baris yang kedua itu yang terisi di kolom C atau di gudang C ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita tulis 2C sama dengan untuk UI-nya di sini berarti dia terdapat di U2 ditambah untuk VJ-nya dia ada di kolom C. Nah,
Untuk biaya distribusinya yaitu 11. Kita hitung. Kemudian untuk U2-nya, U2-nya kita belum ketahui, berarti kita masukkan variabelnya saja, yaitu U2 ditambah VC. VC kita sudah tahu nih, yaitu 10. Nah, kita masukin 10 sama dengan 11. Untuk U2-nya berarti 11 dikurang 10 sama dengan 1. Kita lanjut lagi untuk baris yang ketiga ya teman-teman. Nah, kolom ini yang terisi alokasi barang. Kita lihat kolom ini terdapat di pabrik 3 gudang A. Berarti di sini 3A sama dengan UI-nya yaitu U3 ditambah VJ-nya itu dia ada di VA. Sama dengan biaya distribusinya 4. Kemudian kita hitung. Untuk U3-nya kita belum ketahui, berarti di sini kita tulis aja variabelnya U3, kemudian ditambah VA-nya itu 6. Nah, kita masukkan sama dengan 4. Nah, kemudian untuk U3 sama dengan 4 dikurang 6 menghasilkan minus 2. Kemudian kita lanjut lagi untuk kolom ini ya teman-teman. Dia ada di pabrik 3 gudang B. Berarti 3B. Nah, untuk UI-nya berarti dia terdapat di U3 ditambah dia terdapat di VB. Sama dengan untuk biaya distribusinya yaitu 5. Kita hitung lagi. U3-nya kita sudah tahu ya, minus 2. Kemudian ditambah untuk VB-nya kita belum ketahui ya. Nah, berarti kita tulis aja nih di sini variabelnya VB. Kemudian kita tulis lagi di sini 5. Nah, untuk VB berarti 5 dikurang minus 2 sama dengan 7. Baik teman-teman, seperti ini untuk perhitungannya. Sekarang kita akan ubah nilai-nilai U1, U2, U3, VA, VB, VC dengan nilai yang sudah kita dapatkan ini ya teman-teman. Sekarang kita hapus saja ya. Berarti untuk VA-nya di sini 6, VC-nya 10, U2-nya 1, U3-nya minus 2, kemudian VB-nya 7, untuk U1-nya yaitu 0. Oke, sebenarnya sih kalian bisa buat lagi ya tabel di bawahnya, cuman saya ingin buat ringkasnya, jadi saya gunakan tabel yang ini teman-teman. Tapi sih lebih baiknya ya buat lagi ya tabel barunya. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke langkah menghitung indeks perbaikan dengan formulanya sama ya teman-teman. CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Jadi untuk langkah ini kita berpatokan kepada kolom yang tidak memiliki alokasi barang ya teman-teman, yang ini nih, kolom yang kosong. Nah, kita mulai dari baris yang pertama. Untuk baris yang pertama di sini kolom ini ya teman-teman. Nah, kolom ini terdapat di pabrik 1 gudang B. Berarti di sini kita tulis 1B sama dengan untuk CIJ-nya di sini kita lihat ya. Untuk biaya distribusinya 8, kita tulis di sini 8. Kemudian untuk UI, nah kolom ini terdapat di U1. U1 nilainya 0. Kita masukkan 0. Kemudian dikurang VJ. Nah, kolom ini terdapat di V apa? VB. Nah, kita masukkan VB-nya itu nilainya 7. Berarti 8 dikurang 0 dikurang 7 menghasilkan nilai 1. Kemudian kita lanjut lagi ke baris yang kedua ya teman-teman. Di sini terdapat 2 kolom yang kosong. Nah, kita mulai dari kolom pada gudang A. Kolom ini terdapat di pabrik 2 gudang A. Berarti di sini kita tulis 2A sama dengan kita lihat biaya distribusinya yaitu 7 dikurang untuk UI-nya, kolom ini terdapat di U2, U2 nilainya 1. Nah, kemudian kita kurangkan dengan si kolom ini terdapat di V apa? VA. VA itu nilainya 6. Kita masukkan nilainya di sini 6. 7 dikurang 1 dikurang 6 menghasilkan nilai 0.
Kemudian kita lanjut ke kolom ini ya teman-teman. Nah, kolom ini terdapat di pabrik 2, gudang B. Berarti 2B sama dengan, kita lihat biaya distribusinya yaitu 11, dikurang untuk UI-nya. UI-nya itu dia ada di U2, U2 nilainya 1. Kemudian dikurang VJ. VJ-nya itu berarti dia ada di V apa nih? VB. VB itu nilainya 7. Nah, 11 dikurang 1 dikurang 7 menghasilkan 3. Kemudian kita lanjutkan ke baris yang ketiga ya teman-teman. Baris ketiga di sini, nah ini dia kolomnya kosong, yaitu terdapat di pabrik 3, gudang C. Berarti 3C. Kemudian kita lihat untuk biaya distribusinya yaitu 12, dikurang. Untuk UI-nya, dia terdapat di U3. U3 itu nilainya minus 2. Kemudian dikurang lagi untuk VJ. Nah, dia terdapat di VC, kemudian nilainya 10. Menghasilkan nilai 4. Baik teman-teman, karena pada nilai indeksnya itu tidak terdapat nilai negatif, nilainya positif semua ya teman-teman. Nah, berarti tabel ini adalah tabel yang optimum. Nah, sekarang kita akan hitung total biayanya. Untuk hitungnya di sini saja ya teman-teman, karena udah nggak muat lagi di bawah. Nah, berarti untuk total biaya sama dengan, kita mulai dari baris yang pertama ya teman-teman, berarti 6 dikali 25, 6 dikali 25 ditambah, kemudian 10 kali 125 ditambah, kemudian di baris yang kedua yaitu 11 dikali 175, kemudian pada baris yang ketiga yaitu 4 dikali 175 ditambah, kemudian 5 kali 100 menghasilkan 4.525 dolar. Jadi ini dia teman-teman untuk biaya akhir pada soal ini. Baik, itu dia teman-teman untuk pembahasan studi kasus pada video kali ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Alda Alfianti. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alda Alfianti dengan NPM 201743500038. Di video sesi kedua ini, saya akan mencoba mengulang kembali sebuah studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Intan. Yaitu terkait soal model transportasi dengan menggunakan metode MODI, di mana soal yang akan kami bahas adalah soal yang sama, yaitu seperti berikut ini. Baik, pada soal dikatakan bahwa sebuah perusahaan memanen gandum di Milk West yang kemudian hasil panennya disimpan di 3 kota besar, yaitu Kansas City, Omaha, dan Des Moines. Dan hasil panen di 3 kota tersebut akan dikirim atau dipasok ke 3 tempat berbeda, yaitu tempat A, tempat B, dan tempat C. Tempat A yaitu Chicago, tempat B yaitu St. Louis, dan tempat C yaitu Cincinnati. Di mana dari 3 kota tadi hanya dapat menyuplai atau mengirim hasil panen dengan maksimal masing-masing seperti berikut ini. Dan sementara untuk permintaan dari 3 tempat yaitu A, B, dan C, permintaannya pun berbeda. Mulai dari tempat A sebanyak 200, tempat B sebanyak 100, tempat C sebanyak 300. Nah, dari data berikut ini maka ditanyakan adalah tentukan alokasi hasil produksi penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Jadi kita akan menentukan berapa biaya terendah yang dapat kita hasilkan untuk mengirim barang atau hasil panen tersebut. Baik, seperti apa caranya menjawab soal berikut ini dengan menggunakan metode MODI? Langsung saja kita mulai.
Baik teman-teman, jadi langkah untuk menjawab studi kasus tadi adalah terdiri dari beberapa langkah. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan beberapa model transportasi. Di sini yang saya gunakan adalah metode infeksi atau least cost. Teman-teman bisa menggunakan metode NWC ataupun VAM. Di sini saya menggunakan least cost, yaitu dengan memulainya dari biaya terkecil. Untuk apa kita menggunakan metode ini? Yaitu untuk mengisi nilai dari kotak atau sel. Jadi nanti untuk nilai dari kolom A, B, dan C, kita akan memberikan beberapa nilai di beberapa kotak ini. Baik, untuk metode infeksi, kita cari dari 9 kotak. Yang kita cari adalah nilai dengan biaya terendah atau terkecil. Di sini ada 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12. Maka yang terkecil adalah 4. Maka yang pertama, kita gunakan kotak ini. Lalu kita lihat berapa nilai demand-nya dan berapa nilai supply-nya. Nilai demand-nya 200, nilai supply-nya 275. Dari kedua nilai kita pilih yang terkecil, yaitu 200. Kita masukkan 200 di dalam kotak 4. Maka nilai demand atau permintaan telah habis. Lalu untuk nilai supply dikurangi 200 sehingga menjadi 75. Karena nilai demand-nya telah terpenuhi, maka satu kolom A ini nilainya telah penuh. Maka kita isi kolom yang kotak yang tersisa dengan nilai 0. Selanjutnya masih tersisa 6 kotak. Kita lihat lagi dan kita cari lagi nilai terkecil dari 8, 10, 11, 11, 15. Maka yang terkecil adalah 5. Ini yang kedua. Kita lihat lagi nilai demand-nya atau permintaannya adalah 100, nilai supply-nya adalah 75. Kita pilih yang terkecil yaitu 75. Kita masukkan ke dalam. Maka nilai supply-nya telah habis yang 75. Lalu nilai demand-nya berkurang 75 sehingga sisa 25. Karena nilai supply-nya telah habis, maka satu garis ini telah terpenuhi sehingga yang tersisa kita masukkan nilai 0. Tersisa 4 kotak yaitu 8, 10, 11, 11. Kita pilih biaya terkecil yaitu 8. Ini yang ketiga. Kita lihat kembali nilai demand-nya adalah 25. Untuk nilai supply-nya adalah 150. Pilih yang terkecil maka 25. Sehingga 25 di sini menjadi habis dan ini supply-nya berkurang 25 menjadi 125. Karena nilai demand atau permintaannya sudah habis, maka satu kolom ini telah terpenuhi sehingga yang tersisa kita tulis 0. Dilanjut, tinggal 2 kotak yang tersisa, biaya yang pertama 10, yang kedua 11, maka yang terkecil adalah 10. Maka ini kita lanjutkan step keempat. Kita lihat kembali nilai demand-nya yaitu 300, sedangkan supply-nya 125. Kita pilih yang terkecil adalah 125. Maka 125 habis. Lalu ini dikurangi 125, 300 dikurang 125 adalah 175. Selanjutnya tinggal satu kotak yang tersisa yaitu dengan biaya 11. Ini berarti yang kelima stepnya. Kita lihat nilai demand-nya adalah 175, supply-nya 175. Pilih yang terkecil karena sama, maka kita pilih 175. Maka dari itu permintaannya telah terpenuhi, lalu ini berkurang 175 sehingga habis. Nah, dari langkah pertama ini, kita telah mengisi nilai kotak atau sel, yaitu ada 0, 0, 225 sampai dengan yang terakhir 0. Nah, dari ke-9 kotak ini, nilai yang telah terisi yaitu ada 25, 125, 175, 75, 200. Yang 0 ini berarti tidak terisi, bisa kita gunakan untuk mencari biaya pengangkutan. Oh ya teman-teman, untuk membuktikan apakah nilai yang kita masukkan sudah benar atau belum, kita bisa lihat untuk setiap kolom bila dijumlahkan ini 0, 0 tambah 200, hasilnya harus sama yang di bawah yaitu 200. Ini sudah betul, berarti selanjutnya 25 tambah 0 tambah 75 100, di sini 100 sudah betul. 125 tambah 175 tambah 0 300, di sini sudah betul 300. Dan untuk setiap garis pun sama. Di sini berarti yang pertama 0 tambah 25 tambah 125, 150. Di sini 150 sudah betul. Yang kedua 0 tambah 0 tambah 175, 175. Di sini sudah 175 sudah betul. Di sini 200 tambah 75 tambah 0 275. Di sini 275. Berarti insya Allah sudah dipastikan nilai yang kita dapatkan sudah benar.
Selanjutnya kita tentukan biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar biaya pengangkutan bisa kita hitung dari nilai yang telah kita dapatkan, yaitu tadi dari tahap pertama dimulai dari sini, lalu tahap keduanya ke sini, lalu tahap ketiganya sini, lalu tahap keempatnya adalah ke sini, lalu tahap kelimanya adalah ke sini. Yang pertama berarti 200 dikali 4. Lalu kita tambahkan yang kedua, yaitu 75 dikali 5. Lalu kita tambahkan yang ketiga, yaitu 25 dikali 8. Lalu kita tambahkan yang keempat, yaitu 125 dikali 10. Lalu kita tambahkan yang terakhir, yang kelima, yaitu 175 dikali 11. Kita jumlahkan, ini 800 ditambah 375 ditambah 200 ditambah 1250 ditambah 1925. Yaitu 4.550. Satuan untuk biaya di soal kita adalah dolar. Maka biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama adalah 4.550 dolar. Nah, apakah langkah kita cukup sampai di sini? Tidak, teman-teman, ini baru selesai dengan mencari nilai untuk kotak, yaitu dengan metode infeksi. Selanjutnya kita lanjut pada langkah yang kedua, untuk membuktikan apakah biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama ini sudah optimal atau belum. Langsung saja kita lanjut pada langkah yang kedua. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan nilai baris, BI, dan kolom atau KJ. Bila kita lihat tabel kita tadi ada nilai BI dan juga KJ, teman-teman. BI itu mewakili baris. Ada baris 1, baris 2, baris 3. Kita akan mencari nilai ini dan juga kolom. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Di langkah kedua, kita akan mencari kedua nilai ini. Lalu ada beberapa catatan sebelum kita mulai tahap kedua. Yang pertama, tahap kedua dihitung dari sel atau kotak yang memiliki nilai. Bila kita lihat di tabel, yang memiliki nilai adalah ada 1B 25, lalu 1C 125, lalu 2C 175, lalu 3A 200, lalu 3B 75. Jadi kita akan hitung dari 1, 2, 3, 4 ke 5 kotak tersebut. Lalu ada aturan yang kedua, yaitu baris pertama selalu diberi nilai 0. Maka nilai B1 atau baris 1 adalah 0. Sehingga untuk nilai kita yang B1 ini adalah 0. Bisa kita langsung isi. Ini sudah aturan baku. Lalu yang ketiga, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Seperti apa? Kita langsung saja mulai langkah kedua. Rumus untuk langkah kedua adalah CIJ sama dengan BI ditambah KJ. Telah kita ketahui BI adalah baris, KJ adalah kolom, sedangkan CIJ itu adalah nilai kos atau biaya. Baik, karena langkah kedua dihitung dari sel atau kotak yang memiliki nilai, maka kita bisa mulai dari nilai baris pertama kolom B, yaitu ini 25. Maka kita masukkan untuk yang pertama C, lalu I itu baris ya, barisnya baris pertama, berarti 1, kolomnya kolom B, berarti 1B. Sama dengan BI baris, kita lihat dia ada di baris 1, berarti B1, ditambah kolom, dia ada di kolom kedua atau kolom B, berarti KB. Di sini kita ganti saja ya, jadi kolom A, kolom B, dan kolom C. Langsung saja kita masukkan nilainya, berarti C1B, berarti nilai kos atau biaya di 1B. 1B nilai biayanya adalah 8.
Sehingga 8 sama dengan baris 1, kita lihat tadi hasilnya nilainya 0 ditambah kolom B. Kolom B belum ada nilainya sehingga kita tulis tetap KB. Nah, maka dari sini kita dapatkan nilai KB sama dengan 8 dikurangi 0 sehingga KB adalah 8. Lalu kita masuk pada kotak yang kedua. Tadi ini sudah kita lihat di baris 1 masih ada nilai lagi sebelahnya, yaitu 125 di baris ke-1 kolom C. Berarti baris 1 kolom C, 1C sama dengan, kita lihat baris 1 kolom C, berarti B1 ditambah KC. Kita lihat nilai kos atau biayanya yaitu 10 sama dengan B1. B1 nya tadi 0 ditambah KC. KC nilainya masih kosong, belum diketahui, berarti kita tulis KC. Sehingga KC sama dengan 10 dikurangi 0 sehingga KC sama dengan 10. Kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah baris 1 telah selesai. Baris kedua kita lihat ini tidak ada, ini tidak ada. Nah ini yaitu baris 2 kolom C, sehingga C baris 2 kolom C, 2C. B2 tambah KC. Kita lihat nilai cos 2C. Cos 2C yaitu 11. Kita tulis 11 sama dengan B2. B2 belum ada, belum diketahui, sehingga kita tulis tetap B2 ditambah KC. KC kita sudah dapatkan di persamaan sebelumnya, karena tadi dikatakan nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Maka kita lihat persamaan atasnya KC adalah 10. Sehingga B2 sama dengan 11 dikurang 10. B2 sama dengan 1. Kita lanjut yang keempat. Kita lihat baris 2 telah selesai, selanjutnya baris ketiga. Yang ada nilai adalah ini dan ini. Kita mulai dari yang ini, yaitu baris 3 kolom A. Berarti C3A. Baris 3 kolom A. Kita lihat berapa kosnya? 4 sama dengan, kita lihat B3. B3 belum diketahui, sehingga kita tetap tulis B3 ditambah KA. Karena KA-nya belum diketahui, maka kita lanjutkan dulu pada nilai yang kelima, yaitu ini. Baris 3 kolom B, sehingga C3B. Baris 3 kolom B. Berapa nilai kosnya? Yaitu 5. Lalu nilai B3-nya masih belum diketahui, ditambah KB. Nah, di sini sudah ada nilai KB yaitu 8. Sehingga B3 sama dengan 5 dikurangi 8. Sehingga B3 sama dengan min 3. Selanjutnya kita bisa mengisi nilai yang keempat, yaitu C3A. Tadi nilai B3-nya sudah kita dapatkan min 3. Sehingga ini bisa kita hapus, kita ganti berarti min 3 ditambah KA, karena KA-nya belum diketahui. Sehingga KA sama dengan 4 dikurangi min 3, yaitu 7. Nah, dari sini sudah kita dapatkan teman-teman nilai untuk setiap baris dan kolom. Kita dapatkan untuk kolom B 8, lalu kolom C 10, lalu baris 2 1, lalu kolom A 7, lalu baris 3-nya min 3. Maka nilai yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke dalam tabel. Tadi B2 adalah 1, B3 adalah min 3, KA adalah 7, KB adalah 8, KC adalah 10. Nah, sampai sinilah teman-teman tahap 2 selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang ketiga.
Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Nah, untuk langkah yang ketiga ini ada beberapa catatan. Yang pertama, indeks perbaikan adalah nilai dari sel atau kotak yang kosong. Maksudnya adalah, untuk langkah yang ketiga kita akan menggunakan sel atau kotak yang nilainya kosong seperti ini. Ada 6 yang kosong, lalu ada 7, lalu ada 11, lalu ada 12. Nanti kotak itu akan kita gunakan untuk mencari indeks perbaikan. Nah, maka kita tulis di sebelah kiri kotak kosong. Lalu di sebelahnya ada indeks perbaikannya dengan rumus sama dengan CIJ dikurang BI dikurang KJ. Nah, kita isi kotak kosong dengan nilai yang kosong-kosong seperti ini. Yang pertama ada yaitu ini B1A. Berarti kita tulis di sini 1A. Yang kedua, mana lagi kotak yang kosong, yaitu 2A. Selanjutnya 2A. Lalu yang ketiga adalah 2B. 2B. Lalu kotak kosong berikutnya ada ini, yaitu 3C. 3C. Lalu kita masukkan rumus untuk 1A. Rumusnya yaitu kos dikurang baris dikurang kolom. Untuk 1A berarti ini. Kosnya adalah 6. B1 kita lihat B1 adalah 0. Lalu dikurang kolom. Kolomnya kita lihat adalah 7. 7 sehingga nilainya adalah 6 dikurang 7 min 1. Selanjutnya untuk 2A. 2A yaitu ini. Kita lihat berapa nilai kosnya, yaitu 7. Lalu dikurang baris-barisnya adalah 1. Lalu dikurang kolom-kolomnya adalah 7. Sehingga nilainya 7 dikurang 8 min 1. Lanjut pada 2B. 2B. Kita lihat nilai kosnya adalah 11 dikurang barisnya adalah 1 dikurang kolomnya adalah 8. Hasilnya adalah 2. Lanjut 3C. 3C ini lihat nilai kosnya 12, nilai barisnya D3 min 3, nilai kolomnya KC 10. Berarti ini 15/10. Nah, dari sini sudah kita dapatkan nilai indeks perbaikannya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat catatan yang selanjutnya. Titik tolak perubahan adalah sel atau kotak yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya besar. Dari keempat nilai ini, kita pilih yang mana yang negatif. Kita lihat ada min 1. Nah, kalau kita temukan angkanya sama, yaitu sama-sama min 1 seperti ini, maka kita pilih salah satu. Di sini yang akan saya pilih adalah yang paling atas, sehingga yang menjadi titik tolak perubahan adalah nilai ini. Nah, kita sudah temukan titik tolak perubahannya. Selanjutnya, bila nilai indeks perbaikan masih ada yang bernilai negatif, kita lihat nilai kita masih ada 2 yang bernilai negatif. Maka berarti tabel belum optimal. Maka tabel kita yang ini belum optimal. Sehingga nilai yang sudah kita dapatkan tadi belum membuat nilai optimal atau nilai terendah. Berarti belum bisa kita gunakan. Maka kita harus terus lanjut prosesnya. Maka dilanjut dengan membuat tabel baru. Maka selanjutnya langkahnya adalah kita buat tabel baru. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu memperbaiki alokasi. Nah, untuk langkah yang keempat ini kita akan menggunakan cara stepping stone.
Nah, cara stepping stone ini adalah kita anggap kotak kosong sebagai air dan kotak yang bernilai sebagai batu. Jadi nanti kotak ini yang kosong-kosong ini adalah air dan yang berisi nilai ini adalah batu. Lalu nanti kita akan membuat sebuah lompatan dengan titik awal dan akhirnya harus sama. Misalnya kita lompat dari titik awal ini, maka nanti akhir dari lompatan kita harus balik lagi ke sini. Nah, dari mana kita menentukan awal lompatan kita? Yaitu dari nilai yang telah kita dapatkan tadi, yaitu di sini ya. Tadi kita memilih garis ini yaitu dengan angka di 1. Maka lompatan kita dimulai dari kolom atau kotak 1A. 1A berarti berada di sini. Maka awal dari lompatan kita adalah di sini. Saya tulis stop. Nah, selanjutnya kita lakukan lompatan. Kita lihat kita bisa melompat ke sini atau ke sini. Di sini kalau kita melompat ada air, tetapi masih bisa dilanjutkan dengan batu berikutnya. Jadi kita bisa langsung melompat ke batu berikutnya, atau kita bisa melompat ke sebelah kanan, ke batu yang sebelah sini. Nah, kalau saya biasanya melompat dengan arah searah dengan arah jarum jam. Kalau emang bisa ke bawah atau ke kanan, maka kalau searah jarum jam berarti ke arah sebelah sini. Lalu selanjutnya adalah lompatan yang kedua. Nah, lompatan kedua bisa ke sebelah kanan, bisa juga ke bawah dengan langsung ke batu yang bernilai 75. Kalau kita ke sebelah kanan, maka kita semakin jauh dari titik awal. Maka dari itu kita pilih yang ke arah bawah, ke batu dengan nilai 75. Lalu dari lompatan selanjutnya, kita lakukan lagi lompatan. Bisa ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Karena ke sebelah kanan air dan lompatan kita semakin jauh dari titik awal, maka kita pilih lompatan ke sebelah sini, sebelah kiri. Nah, selanjutnya adalah berarti kita menuju ke titik awal, sehingga kita langsung lompat ke tempat awal kita. Sehingga kita melakukan 1, 2, 3, 4 lompatan. Nah, nilai dari lompatan ini nanti akan bernilai baku, teman-teman. Untuk yang pertama itu bernilai positif, yang kedua negatif, lalu selanjutnya positif lagi, selanjutnya negatif lagi. Ini sudah aturan baku. Lompatan pertama positif, selanjutnya negatif, lalu positif, lalu negatif. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai yaitu ada untuk kolom ini 25 negatif, ini positif 75, ini negatif 200, ini 0. Nah, dari keempat nilai ini, selanjutnya kita pilih nilai yang negatif dan angkanya kecil. Kalau kita lihat nilai negatif ada dua, ada negatif 25 dan negatif 200. Selanjutnya kita pilih yang angkanya kecil, yaitu berarti adalah 25. Sehingga angka 25 ini nanti kita gunakan untuk cara di bawah ini. Jadi kita akan lakukan nilai perubahan dari lompatan kita. Jadi nanti nilai 25, 75, dan 200 akan dirubah. Untuk kotak yang pertama, yaitu kotak ini, lompatan awal kita, 1A. 1A. Untuk yang kedua, lompatan kita kedua, yaitu 1B. 1B. Yang ketiga, yaitu 3B. 3B. Dan yang keempat, yaitu 3A. 3A. Nah, cara menentukan nilai perubahan adalah kita lihat untuk pertama 1A. 1A nilainya adalah 0. 0. Selanjutnya dia bernilai positif, maka positif lalu ditambahnya dengan apa? Dengan angka yang terpilih tadi, yaitu 25. Maka hasilnya 25. Untuk yang kedua 1B ini. 1B nilainya adalah 25. 25. Lalu tandanya dia adalah negatif. Lalu dinegatifkan dengan angka yang terpilih, yaitu 25. Hasilnya 0. Selanjutnya 3B. 3B berarti ini kita lihat nilainya adalah 75. Lalu tandanya adalah positif. Lalu positif setelah itu angka yang terpilih, yaitu 25. Sehingga menjadi 100. Yang terakhir 3A. 3A berarti ini. Nilainya adalah 200. Tandanya adalah nih, dari angka terpilih 25 sehingga menjadi 175. Nah, kita sudah dapatkan nilai terbaru untuk 25, 75, dan 200. Diubah nanti menjadi seperti berikut ini. Maka selanjutnya kita akan membuat tabel dari hasil alokasi perubahan. Baik, selanjutnya dari
Selanjutnya kita membuat tabel perubahan alokasi. Nah, ingat yang berubah hanya yang telah kita lakukan loncatan tadi, sehingga nilai 125 dan 75 tetap. Makanya di sini saya tetap menulis 195 dan 175. Lalu untuk yang berubah kita lihat, yang pertama 1A menjadi 25, 1A menjadi 25. Berarti di sini 1B menjadi 0, 1B menjadi 0, 3B menjadi 100, 3B berarti di sini menjadi 100. Lalu 3A menjadi 175, 3A menjadi 175. Nah, maka sudah kita dapatkan nilai perubahannya. Selanjutnya, dari sini kita bisa menentukan biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua. Maka, dapatkan nilai biaya pengangkutan dari kotak-kotak yang memiliki nilai. Ada 5 kotak. Yang pertama 25 dikali 6. Ditambah 125 dikali 10, ditambah lagi 175 dikali 4, ditambah lagi 100 dikali 5. Oh, ada yang tertinggal ya, yang ini 175 dikali 11. Tidak berurut tidak apa, maka tinggal kita hitung 25 dikali 6, hasilnya adalah 150. Ditambah ini 125 kali 10, 1250, ditambah 17, 175 dikali 4, 700, ditambah 500, ditambah 175 dikali 11, 1925. Hasil penjumlahannya adalah 4.525. Satuan biaya kita adalah dolar. Maka untuk biaya pengangkutan alokasi kedua adalah sebesar 4.525 dolar. Nah, apakah biaya ini sudah optimal atau belum? Maka kita buktikan di langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu langkah kelima adalah mengulang langkah-langkah sebelumnya, mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya terendah. Biaya terendah diperoleh bila tidak ada lagi indeks negatif. Nah, berarti kita ulang lagi dari langkah 2. Langkah 2 yaitu menentukan nilai baris dan kolom dengan tabel kita yang baru. Jadi kita mau membuktikan apakah tabel ini optimal atau tidak, maka kita harus mengulang kembali langkah 2 sampai ditemukan biayanya optimal atau tidak. Kita ulang dari langkah kedua, yaitu yang ini tadi, dengan nilai B1 masih sama ya, B1 selalu 0. Rumusnya adalah CIJ sama dengan BI ditambah KJC adalah kos atau biaya, B baris, K kolom. Untuk yang pertama, ini khusus untuk kotak-kotak yang memiliki nilai ya, yang tadi, yang 5 kotak ini. Yang 0 atau yang kosong tidak ikut serta. Berarti yang pertama ada di 1A, berarti C1 A sama dengan B, dia ada di baris keberapa? 1, B1, dan di kolom A. Ini kan 1 itu baris, A itu kolomnya. Maka kita lihat kos untuk 1A adalah 6. Barisnya itu B1. B1 adalah 0. Kita tulis dulu di sini ya. B1 kan 0. Berarti 0 ditambah KA, kita lihat KA belum diketahui, maka kita tulis KA. Sehingga KA adalah 6 dikurang 0, 6. Yang kedua yaitu yang ada nilainya adalah 1C. 1C, 1C. Baris 1, kolom C, karena 1C. Kita lihat kosnya untuk 1C adalah 10. Barisnya dia B1 ya, B1 tadi nilainya 0, 0. Ditambah KC, KC masih tidak diketahui sehingga kita tulis KC. Maka KC sama dengan 10 dikurang 0, yaitu 10. Dilanjut yang ketiga, ini sudah selesai baris pertama. Di baris kedua yang ada nilainya adalah ini, yaitu di 2C. C2C, berarti baris 2 kolom C. Berapa kosnya? Kita lihat 11. B2, kita lihat B2-nya belum diketahui, berarti kita tulis B2. Ditambah KC, KC kita lihat ada 10. Maka nilai dari B2 sama dengan 11 dikurang 10, 1. Lanjut yang keempat, ini sudah, yaitu ada di sini.
3A. Tadi baris 2 telah selesai, masuk ke baris 3. Yang ada nilainya ini yang pertama 3A. Berarti C 3A sama dengan 3A, berarti baris 3 kolom A. Kita lihat kosnya adalah 4. B3-nya belum diketahui, ditambah KA sudah ada tadi di persamaan. Yang pertama yaitu 6, sehingga B3 sama dengan 4 dikurang 6 berarti min 2. Lanjut yang ke-5, yaitu adalah yang ada nilainya masih ada yang terakhir ini, karena ini kosong ya. Berarti ada di 3B. C3B, baris 3 kolom B. Kita lihat kosnya adalah 5. B3 tadi sudah min 2 ditambah KB belum ada, masih tidak diketahui, berarti KB, sehingga KB sama dengan 5 dikurang min 2. 5 dikurang min 2 berarti 7. Nah, setelah ini maka kita lanjut yaitu dengan langkah 3-nya. Kita lanjut dengan langkah 3 yaitu indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Berarti ada ini, dan ini ya yang kotaknya kosong. Kita lanjut, ini kotak kosong. Kotak kosong kita yang pertama adalah 2A. 2A. Yang kedua adalah 2B. Yang ketiga adalah 3C. Langsung saja indeks perbaikannya berarti kos dikurang baris dikurang kom. Oh iya, kita masukin dulu ya nilai-nilai ini ke dalam tabel. Untuk KA 6, KC 10, B2 1, B3 min 2, KB 7. Oke, untuk 2A berarti dia ada di sini ya, 2A, yaitu kos dikurang baris dikurang kolom. Kosnya 7, barisnya 1, kolomnya 6, berarti 7 kurang 1 kurang 6. 7 kurang 1 kurang 6, hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya 2D. 2D ini ya, kosnya adalah 11, barisnya adalah 1, kolomnya adalah 7, berarti 11 kurang 1 kurang 7. 7, hasilnya adalah 11 kurang 8. Lanjut 3C. 3C ini ya, berarti kosnya 12, barisnya min 2, kolomnya 10. Baik, setelah 3C akan mendapatkan nilai 4. Selanjutnya sepertinya ada kotak kosong yang terlewat oleh kita teman-teman. Ini ya, ternyata masih ada satu kotak kosong. Saya lupa karena di sini ada angkanya. Sebenarnya sama aja, dia kosong juga. Jadi dia masuk ya, berarti 1B ditambah 1B. Kita lihat dia kosnya adalah 8, berada di barisnya 0, kolomnya 7. Berarti 8 kurang 0 kurang 7. 8 dikurang 0 dikurang 7, maka hasilnya adalah 1. Nah, maka sudah kita dapatkan 4 nilai. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi dikatakan teman-teman, ulangi langkah-langkahnya sampai diperoleh biaya terendah. Biaya terendah diperoleh bila tidak ada lagi indeks yang negatif. Sekarang kita lihat hasil indeks kita. Ada 0, 3, 4, dan 1. Apakah di sini ada nilai negatif? Ternyata tidak ada nilai negatif. Maka berarti kita sudah berhenti sampai di sini. Berarti kita sudah bisa mendapatkan biaya terendah. Dari mana? Dari tabel yang ini. Karena cara ini kita lakukan untuk menentukan apakah biaya yang sudah kita dapatkan ini sudah masuk ke biaya optimal atau belum. Kalau ternyata indeksnya sudah bernilai positif semua, maka berarti biaya pengangkutan untuk alokasi kedua ini bisa kita jadikan sebagai biaya optimum. Sehingga alokasi tahap kedua merupakan alokasi optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang negatif, sudah positif semua. Maka kesimpulannya, maka kita dapatkan kesimpulan biaya pengangkutan terendah untuk mengalokasikan hasil panen adalah sebesar $4.525 dengan nilai alokasi optimal adalah seperti yang dijabarkan pada tabel berikut ini. Maka selesai ya teman-teman.
studi kasus kita terkait model transportasi dengan menggunakan metode MODI. Baik teman-teman, itu dia pembahasan mengenai studi kasus pada video kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan pada video kali ini dapat membantu teman-teman semua, dan semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat kami menyampaikan pembahasan mengenai studi kasus tadi. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk teman-teman semua, tetap terus semangat belajar dan juga terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.